Baru selesai sholat kena kualat, lalu muntah yang isinya hewan lintah. Nisa yang kena santet, dia nyimpen dulu lintah itu ke dalam botol buat ngasih bukti kepada suami. Karena dia udah sering digangguin pas lagi sholat, sampai pernah juga kejatuhan kepala kebo. Besok harinya, Nisa yang ngerawat ibunya yang udah tua di rumah, dia seketika mendadak kehilangan akal sehat. Ibunya disekep pakai kain sampai kehabisan napas. Tapi untungnya Nisa masih sempat sadar. Selesai kesurupan, ngebuat Nisa jadi penasaran. Dia pun ngecek lintah yang dia simpen di dalam botol. Tapi yang aneh, lintah itu tiba-tiba ngilang. Di waktu yang bersamaan, hal aneh juga dialami ibunya. Karena ibunya yang udah lama gak bisa jalan, sekarang mendadak kayak dikendaliin jin tomang. Ibunya pergi ke dapur buat ngambil masakan, tapi bukannya buat dimakan, si ibu malah ngeguyur masakan itu ke seluruh badan, sampai badannya melepuh kepanasan. Ibunya Nisa pun meninggal login ke akhirat, yang ngebuat seluruh tetangganya mikir kalau kematiannya keramat. Dengan penuh keanehan, Nisa jadi muncul rasa penasaran. Di waktu sesi penyolatan jenazah, muncul lagi nih fenomena di mana Nisa kesurupan, sampai jenazah ibunya dibongkar lalu dia lempar. Semua warga panik dan saat itulah Pak Kiai ngeluarin senjata yang paling ampuh dengan ngerukiahnya sampai Nisa benar-benar bisa kembali sadar. Irma yang lihat kejadian itu secara langsung, dia sebenarnya sedikit gak tega karena dia yang nyantet Nisa. Tapi ini semua dia lakukan buat unjuk rasa balas dendamnya kepada suaminya. Setannya udah berhasil keluar, tapi di malamnya Galang yang kali ini seperti ngedengar keanehan di rumahnya. Pas dia ngecek turun ke lantai bawah, dia ngelihat ada segerombolan orang pakai mukena yang lagi ritual ngelilingin anaknya. Saat itu Galang tiba-tiba kepleset, lalu pas melek dia spontan kaget karena sekarang dirinya lah yang dikelilingi para wanita bermukena. Mimin kalau udah di posisi gini ya kali nggak ngompol ketakutan. Untungnya itu cuma sebatas halu. Galang pun bangun-bangun udah di ruang tamu. Dia sekarang harus makin sayang ke anaknya. Dan Galang juga sekarang udah makin percaya atas omongan istrinya. Dengan rumahnya banyak tragedi, Galang pun minta solusi ke Pak Kiai. Dia dikasih sebuah air suci buat dikasih kepada sang istri. Tepat di mana hari keempat, ilmu santetnya lagi-lagi kumat. Nisa yang lagi beres-beres rumah, dia ngeliat ibunya yang udah meninggal ada di WC lagi mukbang. Istri kesurupan dikasih air kesucian tapi malah ketakutan. Suami dikasih rekomendasi sama Pak Kiai buat terus rutin ngusapin istrinya sebagai pengganti ruqyah. Didengerin murotal Quran, tapi sayang itu tetap nggak mempan. Setan yang udah ngerasukin badannya Nisa terlalu overpower, ngemusuhin umat muslim. Makanya kalau di ruqyah biasa nggak bakal berdampak apa-apa. Bahkan bukan cuma Nisa yang diserang, tapi sekaligus satu keturunan. Ibu dari suaminya pada malam itu kesurupan, ngebanting semua barang yang ada di dapur. Malahan dari pecahan beling yang berantakan, ibu itu telan dengan rasa santuy. Icip dikit, tenggorokan pun robek sedikit, tapi nggak ngerasa sakit. Si ibu pada saat itu cosplay jadi kuda lumping yang ngebuat anak-anaknya pas pulang dari luar kaget ngeliat rumah berantakan dan ibunya udah terbaring tepar. Meninggal secara tragis ngebuat anak-anaknya ngerasa ada hal mistis. Irma yang gak tahu mesti gimana, dia pun ngaku dan bilang ke adiknya kalau dirinya udah ngelakuin kesalahan fatal yang gak masuk akal. Nyantet satu keluarga besar, niatnya sih cuma ke Nisa, tapi berdampak kemana-mana. Nisa yang kena kutukan bakal jadi prioritas inceran setan. Dia yang selalu dihantui buat nyobain rasa nikmatnya bunuh diri, tapi untungnya selalu aja ditolong sang suami karena